Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini bisa berjumpa kembali bersama santri-santri SMP Baitul Quran Yogyakarta. Masih bersama saya Ahmad Al-Faruqi dalam pembelajaran fikih. Baik teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, persiapkan terlebih dahulu kitabnya dan alat tulisnya, dicatat bagi yang belum tahu artinya. Ustaz mengingatkan selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, pakai masker, sering cuci tangan, dan jaga jarak ketika bepergian. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ritual pengurusan jenazah. Kewajiban kita sebagai orang Islam untuk mengurus jenazah itu ada berapa kemarin? Ya, benar, ada 4. Yang pertama adalah memandikan jenazah. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Yang ketiga adalah sholat. Kemudian yang keempat adalah menguburkan. Kemarin kita telah membahas tentang memandikan jenazah, mengkafani jenazah, dan menyalakan jenazah. Kita melanjutkan bagian yang ketiga, yaitu mensolati jenazah. Kemarin sholat jenazah itu ada berapa takbir? Ya benar, ada 4 takbir. Takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Takbir yang kedua membaca salawat Nabi. Dan takbir yang ketiga kita akan membaca doa untuk mayit. Kemudian takbir yang keempat membaca doa untuk kita dan keluarganya. Baik teman-teman, lanjutkan ke materi. Wa yad'u lil mayyiti ba'da salisah, dan mendoakan kepada mayit ba'da salisah, setelah takbir yang ke-3. Fa yaqulu, maka ucapkanlah doa seperti ini. Lihat kita doanya untuk mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hada abduka wa ibnu abdaika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammad abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairu manzulin bihi wa asbaha fakiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an adabihi wa qad ji'naka raghibina ilaika syafa'an ala. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu walaqihi birahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa adabahu afsah lahu fi qabrihi wajafil arda an jambayhi walaqihi birahmatikal amna in adabika hatta tab'athahu aminan ila jannatika birahmatika ya arhamar rahimin. Maksud dari doa yang ketiga ini adalah doa untuk mayit, agar mayit diampuni dosa-dosanya, agar mayit dilapangkan kuburnya, agar mayit di dalam kubur dijauhkan dari siksa kubur, kemudian diberi kenikmatan kubur, dan menjadi saksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu ya teman-teman, itu maksud dari doa yang ketiga. Kemudian setelah takbir yang ketiga, kita menginjak ke takbir yang keempat.
Wa yaqulu fi rabi'ah, dan mengucapkan fi rabi'ah di dalam takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Itu doa yang di takbir yang keempat. Wa yusallimu ba'da rabi'ah, dan salam ketika setelah takbir yang keempat, setelah baca doa ini kemudian salam. Ya, paham? Oke, sebagai referensi untuk teman-teman, kalau di kitab Safinah itu di takbir yang ketiga ada doa yang lebih pendek lagi, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa yang lebih pendek biar gampang. Kemudian takbir yang keempat itu pendek sama yang di sini, Allahumma tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Ya, paham teman-teman? Oke, kita kemarin diurutkan dari yang pertama, jangan lupa untuk niat, karena niat itu adalah rukun salat. Ya, bagaimana niat untuk masalah jenazah laki-laki? Usolli sunnata ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Coba ulangi. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian untuk mayit perempuan kita ganti dengan mayyitati atau hadhil mayyitati. Ya, usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Ulangi ya. Usolli ala hadhihi mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Itu yang perlu diganti. Kemudian yang untuk yang ke takbir yang setelah takbir yang ketiga, yaitu tadi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita yang pendek ya. Kalau itu untuk laki-laki, kalau untuk mayit perempuan diganti Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, kalau yang tadi kita baca itu untuk mayit untuk laki-laki, Allahumma tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Kita ganti untuk mayit yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Ya teman-teman, kita bakal salat mayit dari yang pertama, mayit untuk laki-laki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalli ala hadzal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ya teman-teman untuk rangkaian salat jenazah. Mari kita lanjut ke materi berikutnya, kewajiban sebagai seorang muslim kepada jenazah yang keempat, yaitu wa yudfanu fil lahdin mustaqbil qiblatin.
dan memakamkan atau menguburkan jenazah fi lahadin di dalam liang lahat. Mustaqbil kiblati, menghadapkan ke kiblat, wa yusallu, dan diturunkan min kibalihi ra'sihi, dari arah kepalanya akan diturunkan, birifkin, dengan perlahan, pelan-pelan kepalanya diturunkan perlahan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Seperti yang ada di gambar, ya, kepalanya agak diturunkan perlahan, diarahkan ke kiblat. Wa yaqulul ladzi yalhaduhu, dan kemudian orang yang memasukkan ke dalam liang lahat itu mengucapkan bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi gambar. Jadi di dalam liang lahat itu ada ruangan khusus untuk menidurkan mayit. Ketika masukkan ke situ membaca doa bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di dalam kitab Safinah juga diterangkan ketika masuk ke situ ada yang mentalqin, terus ada yang adzan dan iqamah. Itu ya. Lanjut berikutnya adalah wa yuja'u fil qabri, dan wa yuja'u fil qabri, dan membaringkan mayit di dalam kuburnya, ba'da ayu ammaqa, setelah didalamkan liang kuburnya, komatan, setinggi orang, wabastotan, dan setelapak tangan. Ya, jadi mayitnya itu dibaringkan di dalam kubur itu ketika kedalaman kuburannya itu setinggi orang dan ditambah dengan setelapak tangan. Kalau dalam kitab Safinah itu setinggi orang ditambah dengan satu tangan diangkat seperti ini, atau di remesi di bawahnya, kalian bisa lihat di bawahnya itu ada catatan kaki, itu setinggi 2 meter. Ya. Ada referensi lain peraturan dari pemerintah, yaitu minimal 1,5 meter. Ya, tinggal disesuaikan aja. Kemudian berikutnya setelah setingginya 2 meter, wajistahul qabr, dan ditimbunkan setelah dimasukkan. Kemudian tadi mengucap bismillahirrahmanirrahim, kemudian ditalqin, diadzankan, kemudian ditimbun, diaduk, kemudian wala yubna, dan jangan dibangun alaihi, di atas kuburannya, pemakamnya, wala yuhassasu, dan dilapisi semen. Jangan sampai di atas kuburannya itu dilapisi dengan semen atau dibangun bangunan, ya, tidak boleh. Hukumnya adalah makruh. Ya, tujuannya apa? Ketika tidak di atas makamnya itu tidak dilapisi semen atau tidak diplester, itu bisa untuk bergantian dengan mayit yang lain ketika sudah puluhan tahun atau ratusan tahun, ya, bisa untuk gantian. Kemudian manfaat lainnya adalah, jadi ketika tidak dilapisi semen atau tidak dibanguni apapun di atas kuburannya, itu akan tumbuh rumput atau tumbuhan. Nah, rumput dan tumbuhan itu akan mendoakan si mayitnya. Amin ya teman-teman. Nah, itu referensi dari hadis yang lain. Kemudian berikutnya adalah wala ba'sa bil buka, dan jangan menangisi dengan mengeluh ala mayit terhadap mayit, min khinahin wala syakin jaibin. Jangan sampai kita menangisi itu sampai berlebihan atau dengan menyobek-nyobek baju, ya. Jadi kita ketika keluarga kita ada yang meninggal, jangan sampai berlarut-larut dalam kesedihan. Ya boleh, kasihan mayitnya. Nampaknya menjadi kita itu belum ikhlas, ya. Jadi semua yang kita miliki, semua yang kita titipi dari Allah itu semuanya akan kembali kepada Allah. Begitupun kita akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita sebagai orang itu amanah atau tidak. Kita menjaga orang tua dan juga menjaga anak, harta-harta kita itu semuanya akan kembali kepada Allah. Ya. Kemudian jadi jangan berlarut dalam kesedihan. Kala itu semuanya akan kembali kepada Allah. Berikutnya,
wa yu'azza ahlahu, dan ditakziahi keluarganya, ila salati ayyam, sampai 3 hari, min dafnihi, dari pemakamannya. Ya, jadi boleh ditakziah selama 3 hari terhitung dari setelah pemakamannya. Ya, itu boleh ditakziah. Atau dengan kalau kita bertakziah kepada orang yang meninggal itu, kita akan mendoakan mayitnya. Ya, doakan. Insyaallah akan sampai mayitnya diberi, doakan biar terus diampuni, segala amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wala yudfanu isnan, dan jangan dimakamkan isnani 2 orang fi qabri, dalam satu kuburan, ila li hajatin, kecuali dalam keadaan mendesak. Jadi dalam satu kubur tidak boleh ada 2 orang, kecuali dalam keadaan yang mendesak. Kecuali seperti pada ketika peperangan banyak yang gugur, itu cara pemakamannya boleh dalam satu liang lahat tapi berjejeran, ya, yang artinya panjang kemudian dijejerkan. Itu untuk proses pemakaman ketika pemakaman massal. Seperti kemarin juga ketika teman-teman lihat ada di banyak di televisi, itu korban dari COVID-19, proses pemakamannya, ya. Jadi tidak satu liang lahat itu satu orang, tapi bisa untuk beberapa orang jejer, ya. Itu karena dalam keadaan yang mendesak. Ya teman-teman, paham ya untuk pembelajaran kali ini. Jadi pengurusan jenazah itu kewajiban seorang muslim ada 4. Yang pertama adalah memandikan, mengkafani, menyalib, dan menguburkan, ya. Kemudian dalam mensolati itu tampilnya ada 4, ya. Kemudian untuk kewajiban yang keempat yaitu menguburkan atau memakamkan. Ketika memakamkan, tingginya kedalaman pemakaman adalah 2 meter, 1,5 sampai 2 meter, ya. Kemudian tidak boleh di atas kuburan itu tidak boleh dibangun atau dilapisi dengan semen. Ya, paham teman-teman? Oke. Tugas berikutnya adalah teman-teman nanti membuat video sholat jenazah. Ya, teman, sebagai penilaian keterampilannya, teman-teman membuat video sholat jenazah untuk laki-laki. Boleh juga untuk perempuan, bebas ya. Sholat jenazah untuk laki-laki atau sholat untuk perempuan. Ada 4 takbir. Yang hafalkan, Ustaz tunggu sampai minggu depan. Paham ya teman-teman? Oke, siap. Jangan lupa klik berikutnya. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.